Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatannya sehingga pada pagi hari ini bisa meluangkan waktunya untuk hadir di tempat sederhana ini guna untuk mengikuti program kami dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu mengenai sosialisasi budaya positif. Sebelum saya menyampaikan pemaparan saya pada pagi hari ini, kita break dulu. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu guru hebat. Ya, kita goyang-goyang badannya ya. Atas kendaraan tangan ke samping guru yang terbang, tangan ke depan jika berenang, rambut yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, dulu tangan digulung, bulan melihat di padang bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan mencari dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan yang dilakukan. Dua kamera jangkrik, jari kanan, tiga jari kiri, bukan mencari lengan. Dua jembatan tinggi, dua jari kanan, empat jari kiri, bukan mencari lengan. Dua jari tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan mencari sudut, siap berdoa. Baiklah, saya akan memaparkan program kami dari calon guru penggerak angkatan 9 pada hari ini, yaitu mengenai sosialisasi budaya positif. Ya, tapi Bapak Ibu guru, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Jadi ada 6 poin, nanti saya jelaskan satu persatu, yaitu mengenai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, yang pertama yaitu kita ketahui di sini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah makna kata disiplin. Tapi perhatikan di layar, yaitu apakah makna kata disiplin. Disiplin di sini Bapak berasal dari kata Latinnya yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kepatuhan kecenderungan menghubungkan disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Terus disiplin positif di sini Bapak pasti Bapak dan Ibu guru sudah memahaminya, yaitu disiplin positif di sini yaitu proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat
perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, ada membangun motivasi intrinsik atau tujuan mulia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu guru sudah mengenal ya, profil pelajar Pancasila ada beberapa poinnya, yaitu ada beriman bertakwa, pasti kita sudah menjalankan di sekolah kita ya. Terus mandiri, ada juga kata mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan lomba, terus kreatif. Mungkin di sini kita di sekolah pasti sudah diterapkan di sini ya mengenai beberapa poin mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut Bapak Ibu guru, ada gambar, perhatikan, tolong Ibu Bapak guru diperhatikannya. Di sini cobalah buka, dibayangkan Bapak Ibu guru, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangan Anda yang sangat berharga, di dalam tangan Anda sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaganya, ya. Anda perlu menjaganya. Benda tersebut sekuat dengan Anda karena begitu pentingnya kehidupan. Terus sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau untuk kepala tangan Anda. Perhatikan tabelnya Bapak. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ada stimulus responnya, ada teori kontrol pilihan. Di sini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, terkontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada juga di sini pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ada pun terkontrolnya di sini yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir di sini modul berpikir menang atau kalah. Posisi kontrolnya di sini Bapak yaitu model berpikir menang-menang saja, ya. Ya, kita lanjut. Ada disiplin positif yaitu teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasgow, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana makna disiplinnya? Perhatikan Bapak, di sini ada makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuannya, yaitu teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kita harus menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas. Ada model berpikir menang-menang yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini yaitu penghukum, pembuat bersalah, ketiga teman, terus pemantau. Segitiga restitusi di sini menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan yang menanyakan keyakinan. Ada realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha menghargai pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus kesenangan dan kebebasan. Nah, poin kedua tadi yaitu kita masuk
membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana konsekuensinya Bapak? Yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi di sini ada membenci kedisiplinan. Apa konsekuensinya? Anak menghargai disiplin. Terus paksaan, ada kata paksaan, yaitu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ada konsekuensinya, yaitu mendorong anak agar mudah menyelesaikan dirinya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, ada konsekuensinya di situ. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin ada anak yang menyembunyikan kesalahannya, yaitu konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak terhargai. Dihargai di sini konsekuensinya yaitu kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada tindakan guru, mungkin pernah dilakukan di sini tindakan guru, misalkan mencatat 100 kali di dalam bukunya, saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin kadang ibu pernah melakukan atau bagaimana ya. Hukumannya tindakan guru, hukumannya hukum atau konsekuensi itu termasuk ya hukumannya karena mencatat 100 kali. Terus ada juga di sini lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Apakah termasuk hukuman? Hukumannya ada hukuman. Terus murid juga diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mungkin kadang ada siswa tak begitu, itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk? Ya, hukumannya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, terus yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, yang keempat beri pengakuan secara konsisten, yang kelima fokus pada proses. Kita masuk pada pengertian restitusi. Di sini Bapak Ibu, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik-baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi. Solusinya yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tabelnya yaitu identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat dulu hukuman, identitas gagal atau hukuman.
dilihatkan korban mendapatkan nanti murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan, perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ada konsekuensinya di sini, yaitu membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, ada kata kamu harus. Konsekuensinya di sini apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ada di sini restitusinya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid identitas salah hukuman, murid anak membenci peraturan. Ada konsekuensinya, yaitu murid anak menghormati peraturan. Terus restitusinya, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Bapak dan Ibu guru sudah melaksanakan di setiap kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu guru. Sebelum awal pelajaran, pastikan dulunya ada peraturan. Sekarang kita keyakinan kelas, menjadi keyakinan kelas Bapak antara siswanya, yaitu harus keyakinan kelasnya harus ada di dalam kelas. Di sini ada budaya positif, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Perhatikan Bapak, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Misalkannya menggunakan helm dengan mengendarai kendaraan roda 2. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi interaksi ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menerapkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang lain. Di sini ada yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Perhatikan gambarnya Bapak. Di sini ada kesepakatan kelas ya. Mungkin ada di kelasnya Bapak dan Ibu guru hebat, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ada kesepakatan kelas. Ya di sini kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. Bagian C-nya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Dibedakannya peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya di situ pasti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain.
bergantian atau menunggu giliran. Termasuk yang tinggal kelasnya yaitu kesabaran ya. Butuh kesabaran. Gunakan masker di sini termasuk kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau itu keamanan, keselamatan dan kepedulian. Kita masuk ke poin keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan peserta ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia di sini ada gambarnya cinta kasih sayang, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Ada penguasaan, power, bertahan hidup, ada freedom, kebebasan, full, kesenangan, ada ya. Di sini ada kalimatnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan ibu guru tidak banyak buku hari ini. Padahal aku pakai kepit rambut baru. Termasuk kebutuhan kasih. Kita memperhatikan anak didik kita. Misalkan ada yang tidak memakai agama itu ya, pasti ada yang berantakan rambutnya ke sekolah. Mungkin kita sebagai peserta pendidik memperhatikan, kita suruh memakai ikat rambut. Aku bos, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu, guru aja ini termasuk kebutuhan apa ibu? Apa? Ya, kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan apa itu bapak? Kebebasan ya? Iya, kebebasan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Ada pengukur. Di sini nih Bapak, Ibu guru. Ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, sebagai guru, yaitu penghukumnya di sini menggunakan hukuman fisik maupun verbal, membuat orang merasa bersalah, menggunakan kepemimpinan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ada di sini kita sebagai posisi kontrol sama teman anak didik kita yaitu sebagai teman. Teman di sini menggunakan hubungan baik dan umur untuk mempengaruhi seseorang. Monitor di sini sebagai pemantau, kita sebagai pemantau yaitu mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Di sini yang terakhir nih Bapak, kita sebagai manajer berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya. Saya bisa Bapak, Ibu, ya bisa. Posisi mana Bapak yang Ibu berada di antara 5 posisi kontrol yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pemaparan dari rekan kita tadi, di mana ada 5 posisi kontrol, yang mana pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Saya rasa di sini yang dulu-dulunya itu mungkin kita sering gunakan posisi penghukum, tetapi kadang beberapa bulan atau tahun yang lalu ini saya sering menggunakan posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Salah satu contoh kecilnya misalnya pada saat siswa sedang ribut, kadang saya mengatakan bahwa nak tolong jangan ribut karena nanti didengar bapak kepala sekolah, nanti ibu yang ditegur. Itu adalah posisi di mana saya membuat peserta didik saya merasa sangat bersalah. Dan dari sini mereka merubah perilakunya dengan alasan takut jika saya dimarahi oleh kepala sekolah. Kemudian kadang saya juga menggunakan posisi sebagai seorang teman, di mana saya mengajak peserta didik di sini untuk terbuka ke saya sebagai teman, tetapi itu kadang mereka berlebihan, betul-betul menganggap kita bahwa temannya, dan kadang antara jarak dengan guru dan siswa itu sudah hilang.
ini semuanya belum efisien, dan mungkin yang akan kami lakukan ke depannya adalah posisi manajer, di mana di sini kita membuat sesuatu bersama murid seperti yang Ibu bilang tadi, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu di kelas, dan juga dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid itu mereka akan sadar dengan sendirinya apa yang akan dilakukan, karena dia sendiri yang membuat komitmen dari mereka. Jadi mereka lah yang akan menyadari, dan di sini kita sebagai seorang guru akan membuat pembelajaran di kelas sehingga siswa itu lebih nyaman menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan berpikiran terbuka, meminta solusi dari mereka apa yang harus ditemukan sehingga untuk berubah. Jadi dari hasil pemaparan Ibu hari ini tentang budaya positif akan kami terapkan ke depannya sehingga kami nantinya akan berada di posisi manajer seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya,
Diawasi ya, karena di sini Bapak tidak akan taruh tulisannya. Jadi menguatkan pribadi. Ya kita lanjut ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat orang merasa bersalah, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Temannya di sini murid melakukan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ada pemantaunya di sini, yaitu murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ada manajernya di sini, yaitu murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di sini ada juga motivasi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ada kata ya, di sini kita maafkan saja, maafkan saya. Ada teman sini saya pikir banyak, ibu teman saya ternyata begitu. Pemantaunya di sini, yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus yang manajernya di sini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Penghukumnya di sini mengulangi kesalahan. Pembuat orang merasa bersalah, yaitu merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau di sini mengibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer di sini yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang terakhir, poin yang terakhir Bapak, ada segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah memvalidasi tindakan. Di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya guru di sini berkata, berbuat salah itu halnya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bersikap baik? Ada dirimu sendiri. Kebutuhan yaitu membantu murid mengenali basicness atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basicness, apakah itu power, freedom, love and belonging, full of survival. Katanya seluruh berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
terlambat bawakan hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana Bapak? Silakan, saya silakan. Terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang segitiga restitusi, di mana salah satu siswa saya di kelas datang terlambat. Dia itu sudah beberapa hari terlambat, tetapi saya perhatikan. Kemudian saya mulai melakukan segitiga restitusi dengan memanggil pada saat jam istirahat dengan alasan menjaga identitas supaya teman-temannya tidak melihat. Dia tidak malu diwawancarai oleh guru. Saya bertanya kepada mereka bahwa, nah, Ibu lihat beberapa hari ini sering terlambat ya. Guru pikir juga kadang memberitahu bahwa siswa itu sering terlambat atas nama ini. Dia menjawab, iya Bu. Mengapa Ananda sering terlambat? Begini Bu, ayah saya sering terlambat antar. Jadi di sini dalam segitiga restitusi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan bagaimana murid ini, siswa kita ini bisa menyelesaikan masalahnya. Dia mencari sendiri solusi atas permasalahannya dengan menggunakan dengan memberikan kenyamanan untuk terbuka ke kita. Misalnya seperti tadi saya lanjut, bagaimana apa solusi terbaik jika agar Anda tidak terlambat. Dia mengatakan saya harus sampai di sekolah lebih awal Bu. Dia untuk sampai di sekolah lebih awal apa yang harus dilakukan? Sedangkan kita ketahui ayahnya sering terlambat mengantar. Dia mencari solusi untuk ikut bersama temannya yang misalnya naik sepeda. Seperti itu dia mencari solusinya sendiri. Kemudian bagaimana kita di sini sebagai seorang guru untuk mengembalikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di sini kita ketahui bahwa fungsi dari keyakinan kelas. Misalnya Anda masih ingat ya dari kelas kita waktu awal pelajaran. Iya Bu, apa itu? Tidak datang terlambat Bu. Iya. Apakah yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia menjawab tidak Bu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia lagi menjawab di sini. Mungkin saya akan merubah tingkat saya ini Bu yang datang terlambat. Jadi disinilah fungsi dari ketiganya. Dan keyakinan kelas sangat berperan. Jadi kita di dalam kelas di sini terdiri dari wajib membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan dibuat itu bukan dari guru, tetapi dari siswa kita. Mungkin ada guru yang berpikir bagaimana kami yang siswa kelas rendah, siswa tidak bisa berbicara mengungkapkannya. Kita bisa kasih pilihan, misalnya nak, kalau pagi kita datang jam berapa? Sepakatnya maunya datang jam berapa? Sedangkan kita ketahui masuk jam 7.15. Nah, itulah muncul satu kesepakatan dari siswa kelas rendah karena beda dengan siswa kelas tinggi. Seperti itu sedikit pengalaman dari saya sebagai CGP angkatan 8 yang sudah saya terapkan apa yang saya dapat. Alhamdulillah banyak perubahan di kelas kami. Seperti itu mudah-mudahan rekan-rekan yang lain bisa juga melakukan perubahan-perubahan walaupun kecil di dalam kelas kita dan kita membuat peserta didik kita itu kebutuhannya dapat terpenuhi. Dan masih ada satu contoh dari siswa Ibu Adi Rujana, kasusnya adalah Ananda Reski. Ananda Reski itu sudah kami telusuri dia itu memiliki kebutuhan kasih sayang. Karena mengapa? Jika diberikan perhatian-perhatian khusus oleh Ibu Ansi, dia Setiap pemaparan saya